irigasi di selatan akan dibenahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di sini Muhammad Rifki dalam edisi 23 September 2025. Dari Tanjung melaporkan, Pemkab Tabalong berniat membeli ekskavator amfibi untuk mengatasi masalah pertanian di kawasan selatan Tabalong, baik di Pugaan, Benua Lawas, maupun di Kelua. Rencana itu diutarakan Bupati Tabalong Muhammad Nurifani saat menyapa puluhan petani di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Perikanan Tanaman Pangan Hortikultura, DKP 2 TPH, belum lama tadi. Tahun ini untuk meningkatkan pertanian di selatan, kami belikan ekskavator amfibi, katanya. Alat berat itu akan dikerahkan untuk menggarap irigasi atau sistem pengairan sawah yang selama ini sering kebanjiran. Khusus untuk jaringan irigasinya, kita bereskan. Jadi sudah diusulkan hampir 60 km pengerjaannya, ucapnya. Jalur irigasi sepanjang itu akan dinormalisasi dan dikeruk, sehingga di musim hujan dapat mengatasi banjir dan di musim kemarau bisa mengaliri sawah. Insya Allah, 1.000 sampai 2.000 hektar lahan rawa lebak bisa dimanfaatkan, kata Rifani yakin. Agar program berjalan sukses, ia meminta petani untuk bekerja sama dan membantu pengerjaan di lapangan. Jangan malah mempersulit. Jangan Pemkab saja yang siap. Petani juga harus siap, katanya. Terkait pemasaran produksi padi, dia meminta petani tidak perlu khawatir. Pasalnya, Pemda memiliki program beli beras petani, Bela Tani, yang dilakukan dengan meminta ASN untuk membeli beras petani, lalu diserahkan kepada warga miskin. Harga belinya sama seperti di pasaran. Tidak akan merugikan petani, jaminnya. Bupati pun meminta petani Tabalong untuk lebih bersemangat. Lahan yang menganggur mesti dikelola. Sedangkan lahan yang baru bisa panen sekali dalam setahun, diupayakan menjadi 2 kali panen. Mulai sekarang harus bersemangat, tutup Bupati. Begitu saja siaran saya hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe Radar Banjarmasin Premier. Radar paling paham soal Banua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Ibnu Arsyad El Gibran di Berita edisi 24 September 2025. Sambut rute internasional, bandara dituntut siap. Melaporkan dari Banjarbaru, anggota Komisi 2 DPRD Kota Banjarbaru, Emila Sari, menegaskan perlunya pembenahan sarana dan prasarana pendukung Bandara Internasional Syamsuddin Nur. Hal itu menyusul dibukanya rute penerbangan internasional Banjarmasin Kuala Lumpur. Sarana dan prasarana pendukung, termasuk fasilitas kenyamanan pengunjung sebagai bandara internasional, harus terus kita benahi agar semakin baik, ujarnya, Senin 23 September. Ia juga menyoroti perlunya fasilitas ramah bagi kelompok rentan seperti manula, penyandang disabilitas, dan ibu hamil. Akses bandara cukup luas, jadi rute dari runway ke terminal lumayan panjang. Ini harus kita pikirkan agar pelayanan tetap prima, tambahnya. Emi berharap pembenahan layanan dan infrastruktur tidak hanya memberi kenyamanan bagi pengguna, tetapi juga mendongkrak pariwisata, perdagangan, dan ekonomi Kalimantan Selatan. Sekian berita hari ini, jangan lupa berlangganan agar tidak ketinggalan berita lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radar Banjarmasin paling paham soal Banua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putri Novisha, mahasiswi magang dari Radar Banjarmasin edisi 23 September 2025 dengan judul berita hari ini, matangkan input data SIPD. Martapura, pemerintah Kabupaten Banjar mulai mempersiapkan penginputan data ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah SIPD RI tahun 2026 melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian. Sosialisasi pra-pengimputan digelar di Desa Awang, Bangkal Barat, Kecamatan Karangintan, Selasa 23 September 2025. Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi menegaskan pentingnya validitas data sebagai dasar perencanaan pembangunan. Sosialisasi turut menghadirkan narasumber dari Bapeda Kalsel, Diskominfo Kalsel, BPS Banjar, serta Bapeda Lintang Banjar. Mereka memberikan arahan teknis mengenai tata cara input, validasi, hingga pemanfaatan data dalam perumusan kebijakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adwi Badila, siswa magang Radar Banjarmasin dari SMK Negeri 11 edisi 24 September 2025. BPD bukan sekedar formalitas play hari. Pemkab Tanah Laut Kala kembali menegaskan pentingnya peran Badan Permusyawaratan Desa BPD dalam mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. BPD bukan sekedar lembaga formalitas, melainkan pilar demokrasi desa yang hadir sebagai penyambung aspirasi masyarakat sekaligus mitra kritis pemerintahan desa. Sekian dari saya, jangan lupa follow Instagram Radar Banjarmasin. Radar Banjarmasin paling paham soal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.